Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya terhormat Bapak Kasibin Adik yang kami hormati, Bapak langsung materi Bapak Rudianto Ibrahim STAI, jemaah peserta pelatihan khotib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pada kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat kesehatan kuasa kepada kita semua. Pada hari ini hadir di pelatihan khotib. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah pengantar kata dari Bapak Kasih Kinadi. Kepada beliau disilakan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini saya menangkap insya Allah besok ada kegiatan kajian. Mungkin misalnya Pak Ustaz mau berbicara dengan kemudian untuk besok itu saya sudah minta kesediaan dari Pak pelaksanaannya untuk memberikan arahan. Jadi kita tadi di takmir kita mendapat dan mudah-mudahan besok semua bisa mendapat arahan untuk itu. Katakan besok pada sholat asar Bapak bersama-sama biar kita lebih cepat lagi dan kita memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Tentu saja Ustaz Romi besok tidak menghalangi beliau sholat asar bersama kita dengan ini. Sehingga pada saat selesai kita sudah bisa mulai. Artinya setelah kebiasaan pikir di dalam. Saya kira mungkin itu pengantar dari kami. Terima kasih. Selamat datang Pak Ustaz. Hari ini kita diberikan keberkahan kesehatan dan seluruh bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sama-sama di masjid atas ini seluruh warga binaan insyaallah dikalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini, hari Jumat, sering dibaca di penyerahan tongkat. Ada satu kalimat yang bagus sekali. Inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Ya. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah pemburu hari. Jadi kalau setiap tahun itu ada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, maka setiap pekan itu ada hari raya. Kapan itu? Hari Jumat. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Sayyidul ayyam, penghulu hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya masuk ke khotib dan imam, saya mau tanya dulu. Ini wawasan ya, bukan saya memperluncing perbedaan, tapi ini wawasan. Kapan dimulainya adzan 2 kali? Di masa siapa? Hari Jumat. Siapa tahu? Kan ada yang masjid yang 1 kali adzan, ada yang 2 kali adzan. Nah sekarang saya mau tanya, sejarah kapan adzan 2 kali itu dimulai?
Sejak kapan? Jangan so langsung praktek, tidak tahu dari sejarah kapan. Kenapa adzan 2 kali? Pokoknya adzan 2 kali lah Ustaz. Kenapa adzan 2 kali? Kapan itu adzan 2 kali mulai? Kita harus tahu. Kapan? Di masa siapa? Bukan. Khalifah? Khalifah Utsman bin Affan. Iya. Jadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi azan 2 kali itu, kalau azan 2 kali itu, azan yang pertama itu tanda bahwa hari ini hari Jumat. Ya. Jadi kalau di zaman dahulu orang itu berdagang, ya, berkebun, karena sibuk dengan berkebun dan berdagang, nah dia azan di pasar waktu itu, ya, dia azan di tengah-tengah pasar waktu itu, ya, itu azan yang pertama. Azan yang kedua itu pas masuk waktu sholat, ya, pas masuk waktu sholat. Itulah perbedaan antara azan 2 kali, ya, jadi jaraknya begitu. Nah, kalau di zaman sekarang setelah diteliti perkembangan itu selisihnya 15 menit atau 10 menit. Jadi azan yang pertama dulu asal jeda 10 sampai 15 menit, kemudian azan yang kedua. Khotib dulu naik ke atas mimbar, baru kemudian azan yang kedua. Nah, sekarang kita bahas ke mimbar. Saya bukan itu tadi ya, saya bilang saya ini mau membahas sejarah, ya. Saya bukan mempertajam perbedaan, tetapi saya mau membahas sejarah. Yang kedua, tentang mimbar. Mimbar itu berapa jumlah tangga? Berapa? Berapa jumlah tangga? 3. Ya? Jumlah tangganya ada 3. Jumlah tangganya ada 3. Kenapa jumlah tangga ada 3? Karena doa yang masyhur yang pada saat itu Nabi naik ke atas mimbar, yang saya sudah bahas waktu buka puasa kemarin. Nabi naik ke atas mimbar yang pertama amin, mimbar yang kedua amin, mimbar yang ketiga amin. Itu menunjukkan bahwa tangga Nabi itu, tangga mimbar Nabi itu ada 3. Ya. Dipakai 3 tangga. Terserah modelnya bagaimana, yang penting 3 tangga. Nah, baliknya harus balik kanan. Jangan, karena saya lihat ada khotib yang naik mimbar, ya, kemudian dia balik kiri. Ya. Itu termasuk kurang beradab. Ya. Jadi kalau habis diterima tongkat, ada beda-beda ini. Kalau di kota Gorontalo sampai Gualemo, ya, Masjid Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, itu pas kita terima tongkat langsung sholawat mereka. Ya, Allah kita naik. Nah, kalau di Purwokerto naik itu satu tangga, baru mereka pada sholawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi beda-beda, ya. Jadi kalau di sini pas terima tongkat baca sholawat. Kalau di Purwokerto naik dulu satu tingkat, taks. Baru innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya kalau bertindak sebagai khotib atau imam, yang saya tanya teknis di tempat itu, jangan sampai mau itu baru pertama tampil, baru kemudian sudah salah langkah. Nah, ya. Jadi saya biasa katanya di sini bagaimana, di sini bagaimana, di sini bagaimana. Boleh begini, boleh begini, boleh begini. Iya boleh, tidak apa-apa Ustaz. Jadi saya begitu, sering tanya begitu. Nah, yang kedua,
Pertanyaan saya sebelum masuk ke khutbah dan imam, kalau mau khutbah itu, Nabi itu baca khutbah atau berkhutbah? Nabi itu membaca khutbah atau berkhutbah? Berkhutbah. Jadi kalau mau berkhutbah, ya, alangkah lebih bagusnya dikuasai materinya, ya, bukan lagi membaca. Apalagi kalau baca hikmah, ya, ya, dan ada sekali itu begitu, ya. Inti dari khutbah itu kan nasihat, supaya orang bisa mengambil pelajaran dari khutbah itu tujuannya. Tapi kalau dia baca ayat saja salah-salah, ya, atau misalnya kita sendat-sendat, bagaimana mungkin orang bisa ambil faidah dari khutbah itu? Ya, baru khutbah itu, Nabi itu menjelaskan bahwa Aisyah ya pernah menjelaskan bagaimana tata cara Nabi khutbah. Nabi khutbah itu apa? Ihbarat ainuhu. Beliau itu merah matanya, ya, ka'annahu mundiru jaish, seakan-akan beliau itu pemimpin perang. Jangan bos-bos. Alhamdulillah. So, ya, usahakan apa namanya serius. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Orang kan terbelah atau begini. Karena apa? Nabi gambarkan mundiru jaish, seperti panglima perang. Orang tidak mungkin panglima perang akan tidur, tidak mungkin. Ya? Pasti panglima perang itu mau. Ya, ini saya lihat ada jamaah yang tak tidur, sebenarnya bukan jamaah yang salah, karena khotibnya memang membawa CTN. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maju buahnya stay. Ini orang pura-pura paham, padahal ya, TP jamaah begitu. Karena apa? Karena khutbahnya tidak menarik. Ya, jadi posisi berkhutbah itu usahakan khutbahnya seperti gaya Nabi itu. Jadi bukan kayak ceramah biasa. Ya, Nabi sudah gambarkan merah matanya, seakan-akan beliau itu memimpin perang. Ya. Jadi suaranya lantang, orang terbelalak mata sampai akhir. Ya, itu. Jadi saya kalau khutbah, biasanya saya khutbah itu serius dan suara saya memang beda kalau kayak ceramah. Kalau ceramah mungkin agak soft sedikit pelan, ya. Tapi kalau khutbah atau vokal, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Karena cuma posisi khutbah. Tapi tidak boleh kayak ceramah, kayak tangan ke sana kemari. Ini bukan baca ceramah ini tangan ke sana kemari, tidak. Dia fokus, ya. Makanya kenapa itu kalau orang Gorontalo pegang tongkat, itu tujuan tongkat itu apa? Membedakan antara khutbah dengan ceramah, supaya tangan Bapak dia di tongkat itu jangan dia ke sana kemari, itu langsung ke sana kemari. Ya, dia ditahan dengan tongkat itu, ya. Itu tujuan dari kita khutbah Jumat. Nah, sekarang kita masuk ke materi khutbah Jumat, ya. Khutbah itu bagusnya Nabi yang berkata sendiri, sebaik-baik khutbah itu pendek. Kalau Jumat pendek, baru kemudian sholatnya yang panjang. Itu kalau Jumat. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sholatnya juga tidak juga terlalu panjang, pertengahan, khutbahnya yang panjang. Kenapa kalau Idul Fitri khutbahnya panjang? Karena apa? Karena memberikan kesempatan, bisa jadi ada orang yang belum membayar zakat fitrah, masih ada kesempatan dia memberikan zakat fitrah.
Jadi makanya khutbahnya dikasih panjang. Jadi waktu sholatnya dikasih panjang sedikit, 7:10 sholat, khutbahnya juga dikasih panjang. Begitu tujuannya. Kalau khutbah Jumat itu 15 menit normalnya, ya, atau 20 menit, itu paling panjang itu 20 menit. Jangan dia bikin 30 menit macam ceramah, ya. Kalau di Mesir, oke, di Mesir saya lihat 1 jam itu lebih durasi. Bahkan khutbah-khutbah para syekh itu dibuatkan kitab, dibuatkan buku. Tetapi kalau khutbah kita itu 15 menit sampai 10 menit, ya, 15 menit sampai 20 menit. Itu kalau khutbah, ya, supaya kita benar-benar berkhutbah itu serius dalam berkhutbah. Itu yang perlu kita perhatikan pada saat kita berkhutbah. Jadi kita berkhutbah itu macam-macam. Jadi ada lafaznya innal hamdalillah, ada alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nah, kalau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah itu angkat tangan begini. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Itu kalau syahadat. Jadi angkat tangan itu di 2 tempat. Yang pertama dia angkat tangan pada saat bersyahadat, angkat tangan yang kedua pada saat apa? Berdoa. Jadi kalau berdoa angkat tangannya bukan begini, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat, bukan begitu. Tapi angkat tangan, Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Begitu. Jadi doanya harus angkat tangan. Bukan begini, ya. Beda kalau kita duduk biasa dengan pada saat kita berkhutbah, ya. Jadi kalau berkhutbah sekali lagi saya ingatkan, kalau berkhutbah bersyahadat angkat tangan begini. Asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga berdoa. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti sudah alhamdulillah, baru kemudian kembali ulang ke tongkat itu tangan. Baru mulai ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun, sampai seterusnya. Begitulah tata cara kita berkhutbah Jumat. Nah, jadi khutbah itu usahakan pendek dan usahakan membuat orang terpukau dan terpesona. Itu yang saya bilang tadi, sampai kayak tadi itu orang pun dan anterin, nanti banyak stay, ya. Orang tak tidur, ya. Jadi akhirnya orang pada nggak khutbah pura-pura paham. Ya. Karena apa? Karena bukan materi khutbahnya yang tidak bagus, tetapi apa? Orang yang membawakan khutbah itu yang membuat orang tidur, membuat orang ngantuk. Itu yang membuat khutbahnya jadi tidak menarik. Nah, itu sekarang tentang khutbah. Pernah praktek khutbah? Ada yang bisa praktek? Ada yang bisa praktek? Ada yang bisa praktek, Pak? Saya mau dengar dulu khutbahnya supaya bisa kita perbaiki sama-sama. Ada yang bisa praktek? Saya mau dengar dulu. Iya. Yang mau dengar dulu. Biar dengan teks juga tidak apa-apa. Iya. Supaya kita bisa sama-sama, ya. Ini untuk kritik membangun. Supaya Bapak pas keluar dari sini, khutbahnya, Masya Allah, sudah dari Ustadz memang jago, ya. Memang siap bertanding, ya, siap tampil, ya. Oke, siap, Pak. Ya. Tolong. Ada yang bisa jadi khutbah? Ada. Iya. Supaya benar-benar saya melihat prakteknya, dan itu yang diperbaiki sama-sama. Kalau misalnya ada yang perlu diperbaiki, ya, diperbaiki, ya, supaya lebih lebih bagus, lebih praktek itu lebih bagus, supaya dapat dia langsung. Gitu. Jadi usahakan ada lafaz sedikit ininya bacanya, jangan kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi jangan sampai begitu semua orang seperti itu. Ya, jangan sampai begitu. Usahakan orang terbuka pintu siap khutbah dari awal sampai akhir. Dia mendengarkan khutbah, ya, dengarkan khutbah. Karena ada di zaman dulu ada orang yang tertidur dan dia tidurnya hilang. Setelah tidurnya hilang, dia karena dengar khutbah tak tidur, tak kontok. Sudah habis tak kontok, pas kemat dia lagi dia sholat, dia tidak tahu dia tak kontok. Ya, nah itu yang dijaga. Gara-gara apa? Bukan gara-gara makhluknya itu tak tidur, gara-gara dia khotib bukan? Ya, khotibnya punya andil dalam makhluknya itu tak tidur. Gara-gara dia khotib kurang menarik, belum tak kontok dia tak tidur. Ya tak kontok. Ya, dan sampai begitu. Oke. Jadi itulah saya mau dengar nanti sementara diambil materinya Pak. Saya mau dengar orang tampil ya, supaya baru itu ke apa namanya ke imam ya, baru itu ke imam. Imam juga saya kan bapak-bapak sudah dengarkan saya Pak Imam kok. Jadi tidak ada lagunya, tidak juga usahakan lagunya bagus ya. Tidak juga apa namanya lagu yang top, tapi minimal ya menggetarkan hati ya, minimal menggetarkan hati. Bisa jadi dengan suara kita yang bagus, bacaan kita yang bagus menyebabkan orang itu bisa dapat hidayah ya, bisa dapat petunjuk. Allah, bagus sekali itu dikenal nih, Insya Allah. Itu karena apa? Karena lagu kita yang bagus, bacaan Al-Quran kita yang bagus ya. Oke. Jadi seperti itulah supaya benar-benar pada saat kita membaca Al-Quran, kita imam, kita khotib, membuat orang dapat petunjuk gara-gara kita berkhutbah itu penting ya. Jadi berkhutbah itu tidak perlu apa namanya, kalau berkhutbah tidak perlu kita yang menangis tidak perlu begitu ya. Biar dia dengan gaya kita berkhutbah dengan datar tapi dia tersentuh, bukan kita yang suara lebay tidak benar. Jadi usahakan apa namanya khutbahnya datar, khutbahnya biasa, tetapi orangnya tersentuh. Daripada ada orang semua terlalu lebay, ya. Jadi biasa saja, datar, materinya menyentuh itu lebih indah daripada kita terlalu lebay dalam. Saya berkhutbah, saya berkhutbah. Oke. Coba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bin Mujtadi wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafaa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز واتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa meningkatkan kekuatan
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita diberitakan untuk istiqomah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Habis. Alhamdulillah, alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. واعلموا ان الله امركم بالامر العظيم، امركم بالصلاه والسلام على نبي الكريم فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحلل عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من البراس والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم احسن عاقبتنا بالأمور كلها وجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, Insya Allah ya. Oke, tadi saya revisi. Yang pertama itu kan tadi baru baca khutbahnya. Mungkin saya berpikir nanti itu dia baca. Karena kalau kita jadi khotib, kita baca dari rumah dulu, kita kuasai, usahakan 50% kita sudah kuasai khutbah itu. Ya, supaya kalau tadi saya lihat membaca ayatnya tak ulang-ulang. Ya, Allahumma ighfir muslimin wal muslimat, ighfir muslimin wal muslimat, Allahumma ighfir. Itu contoh ya. Jadi ayat tadi saya lihat tak ulang-ulang contohnya, tak ulang-ulang ayatnya. Jadi insya Allah ke depan yang khutbah itu usahakan khutbahnya dikuasai memang dari rumah, ya, dikuasai memang dari rumah. Oke, sekarang saya meminta satu orang lagi, ya, satu orang lagi silakan. Baru itu pindah ke imam, ya, pindah ke imam. Oke, satu orang lagi. Tadi sudah ya, jadi nadanya begitu. Gimana? Yang kedua, usahakan kalau kita suara tinggi, mic-nya jangan terlalu dekat supaya jelas apa yang dibaca, agak jauh sedikit supaya orang dengar apa yang kita baca. Jangan terlalu dekat. Jadi pengaturan mic juga itu mempengaruhi. Yang dekat itu pengaturan itu mempengaruhi.
Kita bisa dekatkan mic kalau suara kita kecil. Nah, itu dikasih dekat mic. Tapi kalau suara kita besar, itu dikasih jauh sedikit. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Jemaah-jemaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Dengan dasar Al-Quran Al-Azim. Ingatlah, istiqomah itu dituntut sampai mati. Mulai firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang mengatakan, Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka terus istiqomah. Quran surat Al-Fusilat ayat 30. Walam yusyriku hatta matu. Mereka tidak berbuat syirik sampai mati. Hayat al-awliya. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bisa terus istiqomah, itulah para masyarakat wali Allah. Dikasih Allah begitu luar biasa. Wa annal karamah yuhibul istiqamah. Sesungguhnya karamah seorang wali Allah adalah bisa terus istiqomah. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم ورحمة في الرزق ورحمة في ورحمة عند الموت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Oke, berikan aplaus dulu. Nah, kalau saya lihat sudah dua yang tampil ini itu bagus ya, suaranya lantang ya, jadi tidak ada bikin tidur. Itu khotib. Jadi kalau khotib itu jangan itu kayak tadi, jangan sampai begitu orang nanti tertidur. Ya. Orang tertidur gara-gara kita khutbahnya kita tidak bagus, orang tertidur batal wudhunya, apalagi sampai tak kontok, ya, dia batal wudhunya, dia langsung sholat, dia anggap dia tidak tidur, nah, itu masalah. Ya, gara-gara khotibnya yang tidak bagus dalam dia berkhutbah. Oke, sekarang saya meminta orang Pak Imam dulu. Oke, Pak Imam, ayo.
Al-Fatihah. Iya. Satu contoh. Ada yang mik atau apa? Jadi imam di sini. Iya. Saya mau mendengar orang Pak Imam dulu. Ya. Imam itu sangat mempengaruhi juga dalam kualitas sholat makmum. Ya. Ayo. Saya contohkan ya. Al-Fatihah itu macam-macam. Ada Al-Fatihahnya Syekh Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu kan Syekh Sudais. Ya. Kalau Syekh Musyari Rashid, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kalau Musyari Rashid, ya. Kalau siapa namanya? Syekh Mahir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Syekh Mahir Al-Muqtidi. Ya. Ada lagi siapa lagi ya? Yang saya Syekh siapa namanya? Syekh Ali Baswar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi nada-nada macam-macam. Saya mau dengar dulu orang Pak Imam. Pak Imam? Nah, ini tidak pakai apa namanya? Sistemnya begini. Pakai sistem tentara. Sistem tentara itu lebih baik mati dalam latihan, tetapi jangan mati dalam peperangan. Kalau mati dalam latihan, ya biasa latihan. Ya, tapi kalau mati dalam peperangan itu apa? Berarti itu adalah mempermalukan negara yang sendiri. Ya, jadi kalau kita mau tampil, kalau belajar salah itu biasa. Tapi kalau setampil di muka orang umum, tidak ada akan pehe, ya, jadi tidak bagus kan? Jadi usahakan kalau tampil bagus. Kalau latihan salah ya biasa, namanya bukan latihan, iya kan? Jadi tidak usah malu kalau latihan. Tapi kalau setampil usahakan maksimal, gagal mulia, gagal menel. Karena apa? Karena bagus tampil. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Biasa saya sering dengar itu orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya sering dengar itu ada imam yang begitu, tapi pede, tidak pernah merasa dia bersalah. Ya, jadi itu pentingnya kalau kita jadi imam. Ya, saya mau dengar dulu ini kualitas imam supaya bagus bacaannya, tampil juga bagus. Oke, siapa yang bisa? Saya mau dengar. Oke. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, sebelum lanjut ada yang perlu saya koreksi dari huruf bacaan. Ihdinas nah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sok. Jadi bukan ihdinas sirat. Kalau sirat berarti tunjukilah kami ke dalam kepiting yang lurus. Jadi yang dia doa tadi, tunjukilah kami ke dalam kepiting yang lurus, bukan ke jalan yang lurus. Ya, jadi kalau maaf itu ya. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim, sok itu tunjukilah kami ke dalam jalan yang lurus. Jadi sok, bukan tadi dibaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam kepiting yang lurus. Jadi dia minta kepiting. Jadi jalannya kepiting yang dia minta, bukan jalan yang lurus. Oke? Mau ulang. Jadi kalau maaf Pak, tidak apa-apa. Kalau di sini kan tidak apa-apa, santai saja. Karena namanya juga belajar Fatihah, iya toh? Tidak apa-apa. Tapi kalau seperti itu kayak ada, aku dapat kami bagaimana begini. Padahal kalau orang yang paham itu bikin sakit telinga. Karena dari bacaan tidak sesuai dengan bacaan yang sebenarnya. Kadang orang kan cuma lihat terpesona, terpukau dengan lagu, tapi di kebacaannya, kalau orang yang paling inti itu bacaannya bagus, lagu biar di bawah standar juga tidak apa-apa. Tapi jangan sampai lagunya bagus, bacaannya yang rusak. Ya, itu akan merusak arti. Kalau merusak arti, kita ini mau sholat mencari pahala, bukan mencari dosa. Iya kan? Jadi kita sholat itu mencari pahala. Cari pahala berarti bacaan kita kasih bagus. Jadi seperti itu. Oke. Ihdinas ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ah, itu mus biasa sa. Mustaqim. Bukan ada lagi orang baca mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim. Qi ta bukan to. Orang tak bilang ihdinas siratal mustaqim, dia baca mustaqim, mustaqim itu. Ya. Usahakan mustaqim, ya. Ta. To. Oke, udah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, saya masih koreksi lagi ya. Kalau yang pertama dia baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke dalam polisi yang lurus ya. Jadi yang pertama itu polisi yang lurus. Yang kedua jalannya lurus kepiting ya, yang engkau berikan nikmat kepada kami. Jadi belum aku ya, saya harus kritik itu supaya untuk itu namanya kritik membangun, ya, kritik membangun. Jadi itulah pentingnya kita nanti sambil belajar, sambil memperbagus, jadi diperbaiki bacaannya. Stop ya, jadi ada so si su tas susah soni sos nabi dan muslimasi soni so tadi subat. Itu kan belajar tajwid itu tajwid itu susan tadi nabi dan muslimasi tadi janji jubat jujan jadi nabi dan mujini baji jadi itu cara belajar tajwid. Oke. Sekarang ayat Sabihis. Oh, yang apa Pak? Yang nama Wadduha. Oke, saya mendengar Wadduha. Tapi kalau yang sunnah itu rakaat pertama baca Sabihis. Rakaat kedua baca Al-Ataka. Itu kalau di Jumat. Ya. Ya.
ayat. Tapi kalau baca Wadduha tidak apa-apa, yang penting baca ayat. Iya. Oke. Oke, langsung posisi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ilan fa'agna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, ada dua bacaan yang saya harus kritisi. Yang pertama, alam yajid. Jadi tidak dibaca alam yajid. Jadi itu yang pertama. Yang kedua itu fala tanhar tinggi sepanjang. Itu fala tanhar. Bukan tanhar tinggi sepanjang begitu. Jadi itu dihilangkan itu ya, dihilangkan bacaan-bacaan yang yang keliru begitu. Ya, jadi jangan dikasih panjang-panjang itu di tempat. Kalau di Jawa itu saya belajar itu, guru saya itu namanya Ustadz Adli Azhari Nasution. Beliau itu gurunya Qori'ah Internasional, ya, guru dari Qori'ah Internasional. Beliau masih hidup sekarang. Nah itu beliau, kalau saya belajar sama beliau, biar menetapkan kan, itu beliau tuh, memang beliau ketat sekali dengan kesalahan, ya. Itu Ustadz Adli Azhari Nasution, ya, beliau dari Jawa, ya. Jadi itulah bacaan. Oke, sekarang rukuk saya mendengar kalian rukuk. Allahu Akbar sampai sujud, saya melihat sampai duduk tajat akhir. Oke. Oke. Ada hal yang perlu saya perhatikan juga, kalau dia punya sudah betul. Ada orang baru biasanya sampai ada model orang ruku begitu. Jadi itu yang keliru. Harusnya seperti tadi, dia ruku rata, akan Nabi memberikan analogi. Kalau diletakkan air di pundaknya, di punggungnya, tidak akan tumpah. Berarti saking lurusnya dia ruku itu. Jadi jangan. Jadi begitu juga sujud. Sujud jangan kayak sujud. Nabi memberikan analogi seperti sujudnya anjing. Dempet tangan tak ini sama begitu. Diusahakan diangkat. Tapi jangan juga kalau banyak orang diangkat begini. Ya, nanti luka pas orang mau sujud kalau ya, usahakan kalau sujud sesuai dengan posisi yang ada, ya. Kecuali kalau dia sendiri, dia posisi sebagai makmum, harus dia angkat begini, ya. Karena dia posisi sebagai imam, maksudnya posisi sebagai imam, dia harus angkat begini. Tapi kalau makmum sekedar, ya, sekedar. Begitu juga tahiyat, salam. Jadi salam usahakan. Jadi tidak ada kayak orang menari. Assalamualaikum. Ya, kayak orang menari saja. Ya. Jadi kalau mahapun salamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu, ya. Jadi jangan seperti orang yang menari. Ya, tidak seperti orang yang menari. Jadi itulah
tata cara kita sholat, ya, sholat yang jadi makmum, jadi khotib, jadi imam, ya, dan usahakan keluar dari sini sudah jadi ustaz, ya, jadi ustaz. Jadi memang siap tampil dan tampilnya maksimal, gitu. Jangan sampai saya bilang tadi, jadi khotib membuat kita dapat dosa, ya. Jadi khotib usahakan orang terpukau, ya, tidak ada yang tak tidur, ya. Jadi dan usahakan khutbah itu 15 menit maksimal, itu 15 menit. Baru sisanya bawa ayat panjang. Tapi kalau tadi itu pendek sekali waktunya. Jadi usahakan baca rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Ataka Haditsul Ghasyiyah. Ya, supaya ayatnya panjang. Jadi balance dia sampai setengah satu bubar, ya, selesai. Jadi seperti itu. Khutbahnya pendek tapi ayatnya panjang, gitu. Beda kalau Idul Fitri tadi yang saya bilang. Kalau Idul Fitri atau Idul Adha, sholatnya dikasih pendek, khutbahnya juga agak pendek, tidak seperti Idul Fitri. Ya, kalau Idul Adha dikasih sholatnya pendek, khutbahnya juga pendek karena masih ada penyembelihan hewan kurban. Ya, tapi kalau Idul Fitri, sholatnya dikasih panjang, khutbahnya juga dikasih panjang. Itu Idul Fitri. Ya, itu bedanya. Oke, itu saja dari saya. Sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi dari Pak Robianto Ibrahim untuk pelaksanaan khotib dan imam. Kemudian kalau ada pertanyaan masih ada waktu 20 menit, ya. 20 menit silakan bertanya, ya, tentang masalah khotib dan imam. Silakan Pak ini ya, Prian. Pertanyaannya 20 menit saja, ya, yang penting. Karena banyak yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan saya ingin tanyakan Ustaz mengenai tadi begini, ketika berdoa. Itu saya juga sering pakai, memang maksudnya biar lebih menguatkan lagi kita dalilnya dari mana supaya kita ada dasar. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, Pak Kur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan singkat tapi dua, Pak Ustaz. Yang pertama, orang membaca surat Al-Alaq, pas akhirat dari surat tersebut masih banyak yang terdengar orang mengucapkan alaihissalam. Penjelasannya. Yang kedua, apakah setiap Jumat itu sudah tidak diperlukan lagi wirid? Setiap selesai Jumat langsung Al-Fatihah, tak ada lagi untuk zikir bersama. Itu Ustaz. Terima kasih. Satu lagi. Ya, silakan Pak Salaman. Satu. Pak Salaman. Terima kasih. Ya, banyak tentang masalah COVID. Ya, baik, silakan. Ya, 3 dulu, kemudian kalau masih ada waktu kita buka sesi yang kedua. Langsung saja, Ustaz. Apakah masih ada tulang-tulang bila COVID sudah dimulai? Oke, ketiga pertanyaan. Apakah masih ada sholat sunat setelah COVID ini dimulai? Iya. Oh iya, dalil. Iya, dalil tentang masalah ini. Iya, saya belum bisa bawakan sekarang, tetapi itu saya temukan dalam kitab Nailul Autar karya Imam Syaukani, ya, karya Imam Syaukani. Bahkan Nabi ketika khutbah itu mengangkat jari begitu pada saat dua keadaan. Yang pertama pada saat kapan? Ya, doa. Yang kedua pada saat kapan? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi doa bukan begini, ya. Beda doa kita biasa dengan doa pada saat khutbah. Kalau doa pada saat kita biasa, angkatnya tangan begini.
amin, amin, begitu. Tapi kalau doa pada saat khutbah begini, itu tanda bahwa kita sementara berkhutbah, berdoa. Jadi Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat siyaqati al hajat. Ya. Kadang kalau saya di Kuala Lumpur pernah waktu itu masih zaman caleg, ya, zaman pemilihan, dibilang Ustaz ini Pak propaganda nomor 1, pilih nomor 1, ya. Nah hal itu sebenarnya Nabi itu berkhutbah ngangkat tangan begitu, ya, itu tanda ngangkat tangan, ya, khutbah dan bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Pokoknya doa begitu. Nanti sudah ibadallah, nah itu maka turun. Karena itu tanda antara beda antara doa dengan tidak doa. Jadi kalau dalilnya saya belum bisa datangkan sekarang, tapi kalau melihat dalilnya di kitab Nailul Awtar karya Imam Asy-Syaukani, ya. Itu masalah doa. Nah sekarang masalah apa tadi? Surat Al-Salam. Oh iya, alaihi salam. Itu sebenarnya sapaan. Tapi itu khusus sebagian orang. Tapi kalau saya pribadi contoh tidak perlu membaca alaihi salam. Ya. Rabbi Ibrahim wa Musa. Biasanya orang baca alaihi salam. Tapi kalau saya pribadi tidak perlu, ya, karena kita pada saat sholat, ya, pada saat sholat kita bisa membuka suara itu hanya pada saat imam salat, hanya pada saat mengucapkan amin, hanya pada saat kunut. Itu makmum bisa buka suara, ya. Sisanya tidak boleh kita buka suara, cuman pada saat tiga. Jadi amin, walaupun amin, itu makmum buka suara, ya. Atau yang kedua, imam salat, subhanallah, dikasih ingat, ya. Atau yang ketiga, kunut, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa'afina fi man afait, amin. Jadi cuma itu, ya. Kita bisa buka suara. Kalau saya contoh kepada masalah itu, oke, berikutnya. Ya. Oh iya, tergantung masjid. Kalau masjidnya wirid, kita wirid. Kalau masjidnya wirid, kita nanti wirid setelah bubar. Tapi kalau merujuk ke hadis, yang tidak wajib wirid itu pada saat perjalanan, ya. Pada saat perjalanan dia tidak perlu wirid dan maksudnya tidak perlu wirid sama-sama begitu. Dia cuma wiridnya karena dia melanjut perjalanan, wiridnya pada saat dia lanjut jalan, ya. Maksudnya bukan wirid, tidak boleh wirid, ya. Dia karena dia masih lanjut perjalanan. Dia yang penting dia sholat, assalamualaikum, dia langsung tinggi, dia bawa wirid di jalan, ya. Karena dia dalam posisi perjalanan. Tapi kalau dia ini alangkah lebih bagusnya dia wirid, tetap wirid sebagaimana biasa. Jadi tergantung masjid, ya, tergantung masjid. Macam saya di sini kan langsung Al-Fatihah waktu tarawih kan, sholat maghrib, ya kan. Nah, di masjid lain masih wirid, jadi saya tergantung masjidnya. Jadi itu jadi masalah, ya. Dan bisa dimaklumi kenapa juga langsung wirid. Itu orang punya alasan maghrib itu. Karena apa? Jangan sampai orang berzikir dia ingat-ingat atau kita ikan ini kucing sekolah nih, ya, atau kita nasi ini kucing sekolah nih. Karena apa? Habis baru tak potong setengah ini ada makan buka puasa, baru kemudian dia langsung sholat, iya kan? Jadi DP konsentrasi tidak maksimal untuk ibadah. Jadi langsung Al-Fatihah itu tidak jadi salah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Oh iya, kalau pada saat khotib naik mimbar itu tetap sholat sunnah. Bahkan Nabi pada saat Nabi sementara berkhutbah, ya, Nabi sementara berkhutbah ada orang yang datang masuk ke dalam masjid langsung duduk. Nabi kasih berhenti di khutbah. Nabi bilang berdiri, sholat. Gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa apa? Bahwa pentingnya sholat sunnah walaupun khutbah sementara berjalan. Ya, jangan karena khutbah sementara berjalan, baru kemudian kita tidak mau sholat sunnah. Makanya kalau suka mendengar khutbah, suka fokus mendengar khutbah, kita datang awal,
sholat sunnah, setelah itu kita mendengarkan khutbah. Ya, kalau kita datang terlambat, walaupun khutbah sedang berjalan, kita tetap melaksanakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah. Kan Nabi di zaman Nabi begitu. Nabi sementara berkhutbah, tiba-tiba ada makmum yang para sahabat yang datang, ada yang langsung duduk. Nabi tegur, Nabi kasih berhenti di khutbah, dia bilang berdiri, sholat. Ya, Nabi, dan itu menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya sholat sunnah, walaupun dia sholat sunnah. Allahu a'lam bishawab. Oke, masih ada? Ya. Pertanyaan Pak Oli yang tanya dari saya tentang setelah 3 khutbah kedua, yaitu dalam khutbah berdoa, Allahumma ini Allahumma para jamaah mengucapkan amin dengan suara yang keras, apakah itu boleh atau tidak? Iya, masih ada? Oke, masih ada? Ya, tidak apa-apa. Dikeluarkan di sini, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, lihat sholat sunnah kabinet rumah dan membaca dulu. Terima kasih. Oh, boleh bagi yang rumah. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi pertanyaan saya tadi Bapak Ustaz menjelaskan mengenai adzan 2 kali. Adzan 2 kali itu dimulaikan pada awalnya masa Utsman bin Affan, ada 2 kali. Berarti dimulai pada hari Jumat. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya mengenai adzan 1 kali dimulai pada hari apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang masih ada? Ya, ini dokter. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika imam sudah selesai salat, tapi masih ada lagi makmum yang sementara sujud dan berdoa. Setelah itu kemudian baru dia salat. Tapi dia terlambat, Ustaz. Imam sudah selesai salat dalam ajaran, tapi masih ada makmum yang sementara sujud berdoa. Terlambat dia kan? Baru dia salat. Ya, makasih Ustaz. Yang pertama, Amin. Tentang ini Pak, mengucapkan amin bisa topik sementara Bapak. Oh iya. Kalau khutbah sementara berjalan, ya, mengucapkan amin itu dalam hati. Jangan amin, ya. Ini bukan doa bersama. Ini kita pada saat khutbah. Khutbah itu rangkaian dari sholat. Tidak mungkin kita sholat bicara-bicara kan? Jadi makanya apa? Wal khutbatu fiha makanu rak'atain. Itu perjalanan tongkat itu ada makna. Khutbah itu termasuk dalamnya 2 rakaat. Wal khutbatu fiha makanu rak'atain. Ya. Jadi jangan amin. Allahumma firil muslimin. Amin. Bahkan ada di beberapa masjid saya lihat kalau di khutbah itu terlalu panjang, dia suka sekali-kali amin. Ya. Itu tidak punya adat itu namanya. Biarkan dia khotib, nanti kalau dia turun, malah tak tegur. Lain kali kalau khutbah di sini 15 menit kan? Jangan lama-lama. Ya. Jangan nanti pada saat kita itu akan merusak sholat kita. Lebih baik tunggu dia nanti selesai, baru dia tegur. Ustaz, lain kali kalau khutbah di sini 10 menit 15 menit saja. Ya. Jangan tegur pada saat kita melaksanakan khutbah sementara berjalan. Supaya amin. Ya. Ya. Jadi kalau saya imam, dia kasih amin. Saya mau kasih panjang. Ya. Ini rasa itu bagaimana itu? Ini sementara ibadah, beda kalau nanti tubuh dia. Jadi kita menegur juga itu, menegur orang bersalah itu cari topik yang tepat. Jadi tunggu dia selesai, baru panggil sama-sama Ustaz. Kalau boleh Ustaz di sini ada kasih cepat sedikit. Kemudian 15 menit cepat, baru kemudian jangan terlalu lama Ustaz. Jadi seperti itu. Ya,
Jangan dikode sementara kasihan. Kita ini dengar khutbah sama dengan ada sholat. Tidak mungkin ya. Jadi makanya kalau saya sholat tarawih, saya mau ayat panjang, kalau dia saya tambah kasih satu panjang lagi, tambah satu depa itu ayat. Ya, dia rasa bagaimana itu beda data, beda gigi. Ya, biar saya mau berhenti sendiri karena saya tahu posisi kapan saya harus berhenti. Saya tahu bahwa ada orang tua di belakang ada, tapi jangan juga saya dikode-kode. Itu sementara ibadah, ya. Jadi biar Ustaz yang berhenti sendiri, ya. Jadi begitu juga kalau khutbah terlalu panjang, dikasih ingat sendiri. Jadi kembali ke pertanyaan, tidak usah mengucapkan amin, tidak perlu. Aminnya dalam hati. Amin, amin. Tidak perlu. Amin, amin, amin. Apalagi dia sokore kalau khotib karena terlalu banyak amin, amin. Ada saya kenapa itu karena dia panas juga, ya. Sementara dia berkhutbah, besok amin, amin, amin langsung waalaikumsalam akbar langsung turun dia, ya. Itu karena apa? Karena dia sudah tersinggung, ya. Jadi jangan sampai begitu. Jadi tidak enak itu sholat kita nanti tidak sempurna gara-gara saling ketersinggungan, ya, antara satu dengan yang lain. Nanti kalau dia turun, baru kasih ingat, Ustaz, lain kali Ustaz di situ 10 menit Ustaz, ya, jangan terlalu panjang-panjang, ya. Kalau ente bawa di masjid ente biar kesal, itu ayat. Bahwa tidak apa-apa yang kita masjid. Tapi kalau di sini Ustaz 10 menit. Makanya saya itu biasa kalau khutbah paling lama itu 15 menit kalau saya khutbah. Tapi kalau ayat ini saya kasih panjang. Nah, itu cari ayat. Supaya orang khutbah juga tak buka masa, orang sholat juga tak buka masa. Ya, jangan khutbah terlalu panjang harus itu kayak tadi saya contohkan. Pura-pura sepaham. Ya, gara-gara apa ya? Gara-gara khutbahnya terlalu panjang, seluruh lagi membaca. Jadi maksudnya kita pura-pura apa dulu? Baru ketawa teman. Ya, gara-gara khutbahnya terlalu panjang. Jadi seperti itu. Mau ada usaha. Oke, berikutnya. Yang kedua, ini yang tabliyah Ba'diyah. Tabliyah Ba'diyah biasa saja. Sholli sunatan apa namanya? Tabliyah Jumat rakaataini. Rakaat Jumat lillahi ta'ala. Sudah. Adaan lillahi ta'ala. Selesai. Yang ketiga tentang sujud, Pak. Ya. Ketika imam sudah salat, berlama dalam sujud. Iya. Yang sujud terakhir. Ini apa namanya? Memahami, clear dalam memahami doa fi duburi sholat. Doa di duburi sholat. Harusnya di duburi sholat itu apa? Setelah sholat kita kasih doa banyak-banyak, lama-lama. Ya. Jangan di sholat orang sujud lama-lama, apa orang salat, assalamualaikum, dia baru bangun kemarin, ya, dia baru bangun kemarin, ya. Untuk kan masih ada nafas, jangan khawatir kalau sujud udah habis nafas itu, karena kita sholat dia sujud, ya. Usahakan sujud kalau berdoa nanti pada saat setelah apa namanya setelah sholat baru kita doa lah banyak-banyak, ya. Kita doa, Allah ada usul. Terakhir. Ajan ya. Yang pertama nih. Oh iya, kalau azan pertama itu dari zaman Nabi, dari zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu di zaman Utsman. Kenapa di azan kedua di masa zamannya Utsman bin Affan? Karena pada saat itu perdagangan ekonomi di zaman Utsman bin Affan itu maju, ya ramai, sehingga orang kadang-kala orang tidak bisa membedakan lagi hari Jumat dan bukan hari Jumat. Makanya dibuatlah apa namanya azan 2 kali, ya, azan 2 kali. Azan pertama, jadi orang sibuk apa nih berarti azan pertama berarti ini kan Jumatnya, orang kaget. Nah, itu orang semua siap-siap. Azan yang kedua baru kemudian di masjid. Itu seperti itu. Jadi kalau azan pertama atau apa namanya 1 kali azan itu di masanya Rasulullah SAW. Jadi jangan dikasih beda lagi. Mau ikut siapa? Ikut Nabi, ikut Utsman bin Affan, jangan begitu, ya. Karena kadang-kadang begitu orang kasih apa namanya kasih aku tangkap. Ikut Alim Ustaz atau ikut Imam Syafi'i, ya. Memangnya ente jaga apa lihat Alim, ya. Mana lebih hebat? Ente dengan Imam Syafi'i, ya saya pilih Imam Syafi'i. Ya. Jangan sampai dikasih ketabrak begitu. Ikut Rasulullah Ustaz atau ikut Utsman bin Affan, jangan begitu. Dua-dua orang mulia, ya. Utsman bin Affan sahabat Nabi, Rasulullah juga adalah apa namanya Nabi Mustafa, orang apa namanya pilihan, ya, Mukhtar Mustafa. Jadi jelas apa namanya semuanya punya keutamaan. Jadi jangan kita
banding-bandingkan seperti itu, tapi atau bersalah, ya, dua-duanya bagus. Mau adzan pertama satu kali juga bagus, adzan dua kali juga ikut Utsman bin Affan. Maksudnya apa? Supaya kita tahu bahwa dua-duanya punya landasan. Satu kali adzan punya landasan, punya dasar. Dua kali adzan juga punya dasar, ya kan? Dua kali adzan dibilang bid'ah, nah itu masalah. Jadi dia tidak mempelajari betul-betul, ya, tidak mempelajari betul-betul ilmunya masih kurang, karena kita tidak tahu. Ya. Jadi harus dia pelajari semua cabang ilmu supaya dia benar-benar memahami ilmu itu secara komprehensif. Allah a'lam. Karena kita sudah terbatas waktu, kalau begitu banyak pertanyaan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada minggu berikutnya. Ya, di dalam ini insya Allah bisa didatangkan lagi untuk pelatihan khatib dan imam seperti apa itu. Kemudian pemateri sama. Jadi inilah hal yang kami sampaikan. Terima kasih kepada Pak Pemateri, Pak Kasim ini. Kita berhidayah bersama.